hari ini kelihatannya kita harus bahwa tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa Pak Prabowo bisa menjadi presiden de facto dan de jure. Kalau memang secara de facto bahwa Jokowi adalah presiden, maka kita tidak tinggal menunggu kehancuran negara. Jadi tidak ada jalan lain adalah terus menggugah Pak Prabowo. Pak Prabowo, Anda itu presiden, kenapa bisa menerima bahwa presidennya itu adalah Jokowi? Yang paling penting sekarang adalah Pak Prabowo, kalau saya kasih bobot politik pidatonya 10 tapi pelaksanaannya adalah 3. Yang selalu terus digoreng sekarang adalah seakan-akan orang-orang yang ingin menjadikan Presiden Prabowo sebagai presiden, bukan sebagai presiden di bawah kendali Jokowi dan oligarki. Itu digoreng terus bahwa seakan-akan ini memecah bangsa. Sementara orang yang selalu merayu-rayu agar Prabowo tetap menyatu dengan Jokowi dianggap pemersatu. Nah ini gorengan-gorengan yang sangat bahaya. Padahal yang kita inginkan adalah bahwa disconnected lah dengan Jokowi agar Prabowo betul-betul bisa menjadi presiden yang mandiri, yang saya sangat sederhana, laksanakan apa yang Prabowo pernah tulis dalam buku Paradoks Indonesia. Iya, pertanyaannya adalah Prabowo memiliki segala legacy ya untuk menjadi presiden yang kuat. Yep. Kita tahu bahwa dia jenderal, kemudian dia punya pengalaman yang panjang, dia juga termasuk presiden yang terkaya barangkali selama ini ya ketika jadi presiden. Kemudian apalagi rasanya dia punya semuanya, tetapi kenapa dia begitu takut hanya karena utang jasa? Kan biasanya politisi mengatakan gini, kita butuh ketika kita perlu, kita dekat. Tapi sekarang kekuasaan sudah di tangan dia sudah menang. Ngapain lagi dia khawatir? Kan tidak mungkin Jokowi menangkap Prabowo. Yang ada adalah Prabowo bisa nangkap Jokowi, begitu. Dan satu lagi kelebihan dia, pidato paling keras. Ya, pidatonya juga keras kan begitu. Jadi gini, menghitung jasa, Pak Harto itu jadi presiden karena super smart loh. Tanda tangan Pres Bung Karno. Oke, ya kan? Habibie jadi presiden itu karena pengunduran diri dan penyerahan jabatan kepada Pak Habibie dari Pak Harto. Oke. Kurang besar jasanya apa Pak Bung Karno kepada Pak Harto? Kurang besar jasa apa Pak Harto kepada Pak Habibie? Tapi apakah Pak Harto tunduk patuh kepada Bung Karno demi bangsa dan negaranya? Tidak. Apakah Pak Habibie tunduk patuh pada Pak Harto demi kebijakannya, demi menyelamatkan negara? Tidak. Jadi saya sederhana sekali, contohlah Pak Harto, mertuanya Pak Prabowo, dan Pak Habibie yang adalah juga Pak Habibie yang menggantikan Pak Harto. Itu saya sebenarnya, yang saya was-was sebenarnya adalah, yang terjadi adalah memang Pak Prabowo sekarang ini memang di sekitar dia itu adalah Jokower semua. Itu yang menurut saya, jadi nggak usah kita katakan kenapa dia takut. Sepertinya memang Pak Prabowo sekarang di sekitar Pak Prabowo itu adalah mungkin ada beberapa segelintir orang yang ingin Prabowo menjadi presiden, tapi lebih banyak dan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin
Prabowo adalah boneka daripada Jokowi? Saya tanya soal civil society ya, yang pernah menuntut waktu 6 bulan 20 April sebagai sebuah garis batas ya. Kita pernah berdiskusi 1 tahun lah. Oh kelamaan katanya 1 tahun, 6 bulan saja kan gitu. Lalu ada tuntutan di situ, indikatornya salah satunya adalah reshuffle kabinet. Betul. Karena itu yang paling measurable, yang terukur ya. Betul. Tapi sepertinya itu tidak terjadi, dan kalau memang tidak terjadi, apa yang sebaiknya atau akan dilakukan Puang Saididu dan teman-teman di civil society? Kami sedang komunikasi dengan kelihatannya gerakan ini akan disatukan antara civil society dengan pernyataan purnawirawan TNI ya. Ini kami sedang diskusi merumuskan tuntutan dari 12 itu menjadi beberapa tuntutan yang sangat real. Karena hari ini kelihatannya kita bahwa tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa Pak Prabowo bisa menjadi presiden de facto dan de jure, tapi sepertinya sikap kami menganggap bahwa memang Presiden Prabowo sebenarnya tetap memilih bahwa dia hanya hipotesa sekarang kita bahwa menyatakan sampai 6 bulan sekarang sepertinya Presiden Prabowo memang dan timnya sudah menganggap bahwa dia hanya bisa menerima sebagai presiden de jure, tapi tidak menolak Jokowi adalah presiden de facto. Nah, ini sedang kita rumuskan apa langkah kita dengan kondisi hipotesa seperti itu. Anda pernah saya baca, mungkin perlu diklarifikasi, mengatakan 20 April mudah-mudahan kita punya presiden baru. Itu betul. Oh, kencang sekali. Silakan dieksplorasi. Yang dimaksud presiden baru adalah bahwa kami menganggap sekarang tuh Prabowo belum presiden. Nah, presiden baru adalah cirinya dia lepas dari Jokowi dan oligarki dan melakukan reshuffle kabinet membersihkan. Tapi ternyata itu tidak dilakukan dan sepertinya malah berbalik betul-betul bahwa pernyataan-pernyataan istana dan MPR menyatakan bahwa memang mereka seakan secara implisit mengakui bahwa secara de facto Presiden Republik Indonesia adalah Jokowi. Jadi sampai tanggal 21 April sekarang Presiden baru yang kita nantikan kelihatannya tidak terjadi dan sepertinya semakin menjauh dari harapan. Ya, yang Anda maksud klarifikasi itu berarti Presiden baru itu tetap orang yang sama tetapi betul. Dengan sebuah kebijakan yang baru ya. Betul. Oke, Anda termasuk orang yang di awal pemerintahan Presiden Prabowo itu agak optimis dengan Prabowo. Yep. Saya sudah pesimis kan. Tetapi kemudian Anda sekarang orang yang paling kencang mengatakan sudah kita tidak bisa lagi berharap kepada Prabowo. Ini permanen statement atau cuma sekedar kekecewaan yang sifatnya temporary? Saya tidak begini. Posisi sekarang ini kan sangat repot. Kalau Prabowo ini negara, ini kita berpikir tentang negara, bukan lagi Prabowo. Kalau memang secara de facto bahwa Jokowi adalah presiden, maka kita tidak tinggal menunggu kehancuran negara. Jadi tidak ada jalan lain adalah terus menggugah Pak Prabowo. Pak Prabowo, Anda itu presiden, kenapa bisa menerima bahwa presidennya itu adalah Jokowi? Dan Pak Prabowo janganlah membantah terus bahwa dia bahwa beliau adalah mengaku sebagai pengendali negara. Faktanya Bapak diam dan Bapak bala orang-orang di sekitar kekuasaan semakin hari semakin menerima bahwa secara de facto adalah Jokowi presiden. Nah, ini menurut saya perlu pemikiran. Memang kalau memang Pak Prabowo sudah menyatakan saya angkat tangan, maka serahkan kembali kedaulatan ini kepada rakyat. Karena yang mendapatkan kedaulatan dari rakyat itu adalah Prabowo, bukan Jokowi. Jadi janganlah Pak Prabowo seakan-akan mendapat kedaulatan rakyat
kedaulatan dari rakyat, kemudian kedaulatan itu diserahkan kembali kepada Jokowi. Itu yang kita baca sekarang gitu loh. Oke, Buang, silakan closing statement ya, mungkin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan atau strategi ke depan, apa yang harus dilakukan, civil society bagaimana, Prabowo bagaimana, menteri-menteri Jokowi bagaimana, silakan. Sampai dengan hari pertama 6 bulan Presiden Prabowo menjadi presiden, kami membaca bahwa seakan-akan terjadi pemakluman bahwa presiden secara de jure adalah Prabowo dan Jokowi adalah presiden secara de facto. Nah, kami masyarakat sipil dan juga saya berdiskusi dengan para pensiunan Jenderal TNI sangat tidak bisa menerima hal tersebut. Karena rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada Presiden Prabowo untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan kepentingan Jokowi dan gengnya dan oligarki. Nah, itu yang kita tidak rela sama sekali. Halo? Reconnecting terus. Perbaikan negeri ini di tangan Prabowo, jadilah presiden yang terbebas dari Jokowi dan oligarki. Itu harapan kita, tapi sambil mengantisipasi kalau memang Pak Prabowo akan lebih memilih bahwa dia hanya presiden jure dan de facto-nya adalah Jokowi, maka saya pikir rakyat juga akan berpikir ulang bagaimana kedaulatan itu dikembalikan kepada rakyat. Itu saya pikir, Mas. Satu terakhir yang saya lupa, ketika interview dengan 7 wartawan senior, ya, termasuk di dalamnya ada Najwa Shihab di situ, Presiden Prabowo menyampaikan indikator-indikator yang mengatakan bahwa Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain, ya. Tetapi di sisi yang lain, secara de facto kita melihat mulai muncul nih PHK dan lain sebagainya. Apa yang Anda reconnecting lagi. Ya, apa yang Anda rasakan mengenai 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini secara real ya, maksudnya secara objektif. Apakah tambah baik ataukah tambah buruk? Di bidang apa saja? Saya melihat begini, di bidang hukum jelas masih jauh sekali. Ya bayangkan. Nah, kalau di bidang ekonomi ini kita harus hati-hati. Itu apakah kesejahteraan ekonomi sekarang betul-betul adalah menuju ke titik kemudian. Nah, kita harus lihat bahwa suntikan ekonomi dari fiskal, dari utang yang lakukan Prabowo, dari Jokowi itu masih berlanjut. Dan itu adalah ekonomi menurut saya ekonomi kamuflase ekonomi. Nah, itu sangat berbahaya ke depan. Dan dari ada perbaikan sedikit di pengelolaan sumber daya alam, di harapan hidup masyarakat semakin menjauh dan perlindungan hukum semakin menjauh. Dan yang paling penting sekarang adalah korupsi sama sekali Prabowo. Kalau saya kasih bobot politik pidatonya 10 tapi pelaksanaannya adalah 3. Jadi itu jauh sekali dari harapan yang kita ini kan. Dari penegakan hukum juga demikian. Jadi saya lebih fokus sekarang, harapan terbaik negeri ini masih ada harapan adalah kalau Pak Prabowo betul-betul melakukan 4 hal yang saya kemukakan. Hentikan perselingkuhan oligarki dengan Jokowi, dengan perselingkuhan itu. Yang kedua, tegakkan hukum. Yang ketiga, tegakkan hukum udahlah. Kita tahu semua lembaga hukum menjadi sarang koruptor. Nggak bisa lagi Pak Prabowo menyatakan itu adalah kendali dia. Benahi Polri, benahi kejaksaan, benahi kehakiman, benahi semua, pengacara juga harus benahi. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini kalau Pak Prabowo, saya ingin janji mengharap satu Prabowo bukti bahwa dia presiden betul adalah kalau dia sudah berani masuk menertibkan tambang. Penertiban tambang, karena di tambang ini adalah pusat oligarki
pusat geng Solo beroperasi di situ, dan pusat parcok di situ. Jadi yang keempat apa? Yang keempat baru 3 ini. Tadi pengelolaan sumber daya alam dan mengambil alih tambang. Oh, itu kan 3. Kemudian perbaikan hukum tadi yang nomor 2. Yang nomor 1 hentikan perselingkuhan. Yang 4 apa? Yang keempat pengelolaan kembali sumber daya alam seperti pengambilan alihan tambang. Itu nomor 4. Oke. Puang Daeng, terima kasih banyak ya sudah bisa live by phone walaupun kita terganggu dengan reconnecting. Makanya saya agak ragu menggunakan Zoom meeting karena sambungan kelihatannya agak up and down juga. Tetapi mudah-mudahan ini permulaan, nanti besok kita bisa bahas secara lebih konkret apa yang diusulkan Puang, 4 poin tersebut, dan mergernya dengan Purnawirawan seperti apa, dan kemudian apa next on-nya apa yang mau dilakukan. Begitu Puang Daeng ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Puang Said Didu ya. Kita sudah membahas, sayang ya koneksinya bolak-balik reconnecting, mungkin beliau di tempat yang tidak terlalu baik. Atau saya yang bermasalah karena saya menggunakan HP yang satunya yang tidak kuat lalu lintasnya, tetapi ya mungkin nanti kita akan lihat ya, kita akan cek kembali. Saudara sekalian, banyak hal yang disampaikan Said Didu, dan yang jelas sepertinya dia sangat pesimistis ya mengenai Prabowo ini. Kalau kita lihat misalnya Sahganda Nenggolan, kemudian sebelumnya Slamet Ginting, kita lihat mereka to some extent itu merasa optimis bahwa sedang ada gerakan manuver dari Prabowo untuk jauh atau menjauhkan dirinya dari Jokowi. Dan itu menggunakan memang langkah-langkah politik Jawa yang tidak langsung frontal. Tetapi sebaliknya Said Didu sangat pesimistis. Jangan lupa, Said Didu sebelumnya adalah orang yang optimis terhadap Prabowo Subianto. Orang yang menganggap bahwa, karena juga waktu 2019 Said Didu juga tim sukses Prabowo mengatakan bahwa Prabowo masih bisa diharapkan. Tapi ternyata dia sekarang patah arang for the time being. Tetapi bagaimanapun kan kita harus tetap bisa berharap ya, jangan kemudian putus harapan, terus mendoakan agar pemerintahan ini baik, merekrut orang yang baik, terjadi reshuffle. Nah, tidak untuk Refli Harun, karena Refli Harun sudah mengatakan di luar pemerintahan kapanpun sampai 2029, tapi orang-orang baik silahkan direkrut ke pemerintahan, dan kita akan lihat apakah mereka tetap stay menjadi orang baik ataukah mereka juga tukang garuk uang negara, korupsi, dan kemudian memupuk kekayaan. Kita akan lihat bagaimana langkah politik Prabowo selanjutnya. Termasuk juga bagaimana menghadapi tuntutan ratusan atau 200-an purnawirawan TNI yang dengan pangkat jenderal dan 90-an dengan pangkat kolonel. Mudah-mudahan cuaca tetap baik, matahari tetap bersinar, dan pagi tetap berembun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.